Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu istafa'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usini wa usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini dapat melaksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagai orang muslim, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing sampai ke masjid ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah SWT bahwa kita adalah orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, di dalam beribadah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah, tidak mempersekutukan suatu apapun dengan yang ada di muka bumi ini. Sehingga mudah-mudahan kita telah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin di dalam surga yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita sejak bangun tidur tadi pagi sampai kita kembali kepada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam kebaikan dan dicatat sebagai amal ibadah serta diberikan pahala yang terbaik, menjadi catatan amal yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan juga menjadi penghantar kita. Mudah-mudahan Allah ridho memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Semoga salam dan salam kita menjadi wasilah pula bahwa nanti kita di yaumil kiamah dapat bertemu dengan beliau, berkumpul dengan beliau dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas kajian kita pada malam hari ini, seperti biasa mari kita buka dengan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan baca umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini kita akan menjelaskan beberapa hadis tentang harus beriman kepada ketentuan Allah dan juga harus yakin bahwa Allah melindungi kita dan juga harus yakin bahwa Allah merahmati kita. Oleh karena itu kita akan bacakan satu hadis yang pertama di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang bersabda, "Ikhfadillah tajiduhu amamak, ta'arrafu ilallahi firrakhai ya'rifuka fis jiddati."
wa'lam annama akhta'aka lam yakul yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karabi wa anna ma'al musri yusra. Rawahu at-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Sunan Tirmizi yang artinya, peliharalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Kalau perintah-perintah pelihara maksudnya dilaksanakan. Tetapi kalau larangan-larangan Allah dipeliharanya maksudnya ditinggalkan. Bukan dipelihara, justru malah dilakukan. Jadi maksudnya begitu. Peliharalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, niscaya kalian akan selalu merasakan kehadirannya. Maksudnya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalilah Allah waktu kalian dalam keadaan senang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu kalian dalam keadaan kesulitan. Ketahuilah bahwasanya apa yang luput dari kalian adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu, dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari dirimu. Kemenangan atau keberhasilan itu hanya dapat dicapai dengan kesabaran. Kelonggaran biasanya bersamaan dengan kesusahan. Artinya kesenangan, kelonggaran itu menimbulkan kesusahan kalau kita terlena. Dan datangnya kesulitan itu akan membersamai dengan datangnya kemudahan. Nah, jadi ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Pertama, Rasul mengingatkan supaya kita memelihara perintah-perintah Allah. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah untuk dijalankannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus istiqomah untuk melaksanakannya. Sehingga berkaitan dengan perintah-perintah Allah ini, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kata Nabi, maka lakukanlah apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka kalian akan menjadi orang-orang yang paling bertakwa. I'mal bi faraidillah, kata Rasulullah, takun atqan nas. Amalkanlah apa yang telah difardukan oleh Allah kepada kalian, maka kalian akan menjadi orang yang paling bertakwa. Nah, kita kadang-kadang amal fardunya malah suka lengah, tetapi kita berusaha untuk melakukan amalan sunnah, ya, yang memaksakan diri, sementara fardunya kadang-kadang lengah. Nah, ini oleh karena itu mari kita perbaiki juga, ya, di dalam perkara-perkara yang wajib kita harus dahulukan untuk kita lakukan. Tapi kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, kita ingin melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Atau ada yang begitu ya Pak ya? Ibu-ibu ini biasanya juga begitu ya. Kita ingin melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, tapi kita punya hutang puasa karena datang bulan. Ya, bagi para wanita kan sering ketemu seperti itu. Yang mana dulu yang mesti dilakukan? Ya, sebenarnya tergantung sama kebiasaan kita. Kalau kita yakin bahwa hutangnya akan terbayar ya nanti setelah melaksanakan puasa sunnah, karena puasa sunnah Syawal yang terbaik ya di 6 hari ya setelah ya hari kedua. Jadi kan begitu, sehingga ada istilah kalau di zaman dahulu di kampung-kampung, di surau-surau, di desa-desa itu ada lebaran yang kedua, kupatan yang kedua. Betul nggak Pak kira-kira begitu? Suka ada kan dulu ya Pak ya, hari ke-7 itu ternyata kupatan kedua ya. Jadi apa namanya, lebaran yang kedua ya. Memang lebaran 1 Syawal itu kan cuma 1 hari gitu ya. Kalau lebaran Idul Adha justru malah sampai ya 4 hari, 10, 11, 12, 13 kan gitu ya. Nah, ini pertanyaannya begitu, Ustadz, kan tadi ada hadis Rasulullah, laksanakan yang fardu kemudian baru yang sunnah. Nah, berkaitan dengan puasa Syawal, silahkan mau ibu-ibu, ini terutama ibu-ibu, sekali lagi ya, ibu-ibu yang masih kedatangan tamunya tiap bulan, sehingga bulan Ramadan biasanya ada kekurangannya. Silahkan mau dilaksanakan puasa fardunya mengganti yang bulan Ramadan bolong-bolong atau batal atau tidak puasa, atau puasa sunnah
bersama dengan suami dan anak-anaknya, misalnya begitu. Itu tidak ada masalah. Artinya sesuai dengan niatnya. Karena kita yakin bahwa puasa sunnah itu bagian dari sesuatu yang melekat waktunya, diutamakan di bulan Syawal. Tapi kalau puasa qadha kapan saja selama kita belum ketemu bulan Ramadan berikutnya, maka masih dibolehkan. Jadi ambil kesempatan yang utama. Jadi seperti itu. Kalau ada yang bertanya, ibu-ibu ini terutama sering kalau disampaikan hadis tadi suka bertanya seperti itu. Jadi jawabannya langsung bahwasanya pilihannya tergantung dari kita. Tapi saran kita yang lebih bagus supaya puasanya bisa bersama dengan keluarga, dengan suami, kalau bagi ibu ya dengan anak-anaknya yang memang dilatih untuk berpuasa sunnah, maka bersamai saja. Tapi kalau mau diniatkan untuk qadha ya boleh-boleh saja, ya tidak ada masalah. Nah, jadi yang pertama tadi Rasul mengingatkan, peliharalah perintah-perintah Allah, yakni segala sesuatu yang diwajibkan itu harus kita jadikan sesuatu yang paling utama. Maka kita jangan pernah lengah. Kewajiban seorang suami ini fardunya, yaitu adalah bagaimana kita harus memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halal sesuai dengan kemampuannya. Kemudian mendidik anak-anaknya, melindungi anak dan suaminya, anak dan istrinya. Ya. Jadi ini adalah kewajiban yang melekat, yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala manakala sudah diserah terimakan, diijab kabul pada saat pernikahan oleh orang tua atau wali dari wanita. Maka tugas untuk melaksanakan kewajiban membimbing istri dan anak-anaknya adalah tugas dan kewajiban melekat suami. Ini adalah kewajiban yang jangan sampai lengah. Kemudian mendidik, memberi makan atau pangan dengan harta yang halal, bahkan juga memberikan sandang papannya, ya. Dan juga menggaulinya dalam arti menyayanginya dengan tanggung jawab. Jangan sampai kemudian disia-siakan amanah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada perselisihan, ada kebencian dalam arti tidak suka dari sifat-sifatnya, maka di dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan, boleh jadi kamu membenci sesuatu atau tidak suka sesuatu, padahal di balik ketidaksukaan itu ternyata Allah berikan hikmah yang banyak. Nah, ini contoh ya kewajiban yang utama. Jangan sampai disia-siakan istrinya, ya, sehingga nanti istrinya merasa sulit dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya sampai kemudian putus asa, ya, berita yang tadi sore saya lihat itu sambil baca buku, ya, seorang ibu yang dilarang hamil kemudian bunuh anaknya, kan itu kasihan sekali, ya. Ini gara-gara mungkin ya suaminya kurang bertanggung jawab, merasa tidak terlindungi, tidak disayangi dan sebagainya, sehingga khawatir kalau misalnya kemudian tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Nah, ini contoh-contoh ya akibat terjadinya pergaulan suami istri yang tidak baik, akhirnya istrinya kemudian putus asa. Jangan sampai terjadi. Demikian juga kewajiban seorang istri kepada suaminya, yang biasanya pada saat pernikahan atau kita menghadiri akad nikah, kan sudah ada khutbah nikah, diulangi lagi itu kewajiban seorang istri kepada suaminya. Itu juga harus ditunaikan di samping kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga peliharalah larangan-larangan Allah. Artinya jangan sampai larangan Allah itu kemudian dilanggar. Maksudnya dipelihara di sini, dijauhi. Artinya ditegakkan di sini maksudnya tidak dilakukan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keburukan-keburukan. Apapun yang menjadi larangan Allah, maka jangan sampai kita lengah untuk melanggarnya. Sebab kalau kita lengah, maka biasanya kebiasaan kita kalau sudah enak melaksanakan pelanggaran itu sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya lupa. Pada saat lupa itulah kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak pernah merasa bersalah. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang keras hati. Makanya dalam hadis ini tadi Rasul mengingatkan, kalau kita mampu memelihara segala perintah-perintah dan larangan Allah, maka kamu akan selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita optimis. Kalau kita diawasi oleh Allah, kita selalu bersama dengan Allah, ya, penguasa yang paling kuasa, yang paling perkasa, yang paling pengasih, yang paling penyayang, yang maha melindungi, maka kita akan menjadi orang yang bahagia.
Dan pasti dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan pertolongan dalam setiap keadaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenalilah Allah di waktu kalian senang. Maksudnya tentu saja ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan karunia yang ditetapkan, yang diberikan Allah kepada kita, maka hendaklah kita senantiasa ingat kepada Allah. Di dalam hadis dikatakan, berdoalah kamu di waktu kamu mendapatkan kesenangan. Maka pada saat nanti mendapatkan kesulitan, doa kamu hanya sesaat sedikit saja, itu Allah kabulkan. Nah, ini adalah bagian dari bimbingan untuk kita semuanya, termasuk saya. Jadi ketika kita dalam keadaan senang, maka mari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memperbanyak doa di waktu senang itu. Kita kadang-kadang terbalik, ya, manusiawi sih. Terbalik maksudnya begini. Ketika kita mendapatkan kesulitan, setiap hari doanya panjang banget. Sholatnya juga sholat duhanya yang biasanya cuma 4 rakaat lengkap sampai 8 rakaat, ya, misalnya begitu. Yang biasanya sholat malamnya cuma witir 1 kali, begitu ada masalah ya 11 rakaat maksudnya gitu ya. Witirnya 1 rakaat gitu atau 3 rakaat, tapi begitu ada masalah 11 rakaat termasuk sholat malamnya. Nah, ini kebiasaan yang tidak salah juga sebenarnya, ya, karena di dalam ayat Al-Quran kan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika kita mendapatkan kesulitan, minta tolongnya dengan sabar dan sholat, tidak masalah. Nah, tetapi yang mesti dijadikan panduan bagi kita, ya, ini termasuk sunnah yang utama. Ketika kita dalam keadaan senang, maka mudahkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ketika kita dalam keadaan lapang, sehat, maka beribadahlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Berdoa juga demikian, ya, sehingga pada saat kita mendapatkan kesulitan, doa kita yang hanya singkat saja, mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan ini dan janji tunjuk dari Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Kenalilah Allah di waktu kalian senang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu kalian dalam kesulitan. Jadi tidak tertukar, ya, rezekinya tidak tertukar. Ketika mendapatkan kesulitan, tidak dialihkan kepada yang lain, tetapi Allah langsung tuju kepada kita. Itu maksudnya mengenalinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketahuilah apa yang luput dari kalian adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu. Maksudnya ada 2. Kalau ada bala bencana yang oleh makhluk Allah yang ada di muka bumi ditujukan kepada kita karena kedengkian, karena dendam dan lain sebagainya, yang diarahkan kepada kita, maka kalau Allah memang sudah menghendaki itu luput, ya, artinya tidak mengenai, maka pasti tidak akan kena. Dan ini juga bisa diusahakan karena apa? Karena kita memiliki keyakinan. Bahkan untuk mencapai hal itu, maka dianjurkan kita untuk rajin membaca ayat-ayat Al-Quran, dan membacanya tidak di dalam hati tetapi dijaharkan, sehingga telinga kita mendengar, kemudian mata kita, ya, melihat bacaannya atau melihat tulisannya, lisan kita mengucapkannya, sehingga ada getaran-getaran seperti, ya, frekuensi untuk membuat sel-sel yang ada dalam tubuh kita merespon bacaan kita itu. Nah, disinilah makanya dijelaskan, ketahuilah apa yang luput dari kalian adalah sesuatu yang pasti tidak akan mengenai. Termasuk tadi kita mengejar rizki, sudah bersusah payah. Ibarat orang sekarang mengatakan malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, karena saking ngejarnya, saking pengen dapatnya. Tapi kalau semuanya itu belum ditakdirkan atau tidak dijadikan sebagai nasib bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita peroleh. Nah, sehingga kita harus menjadi orang-orang yang di sini harus bertawakal, penuh dengan keimanan, keyakinan yang sungguh-sungguh. Ya, sebab ini bagian dari kuasa ujian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu itu tembus, misalnya begitu ya, penyakit itu bakal kena kepada kita, atau katakanlah kedengkian ain dari orang lain akan kena kepada kita, dan itu sesuai dengan takdir Allah, ya tembus. Ya.
Tetapi sebaliknya tadi, kalau kita berusaha untuk tetap melindungi diri kita dan mohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan-keburukan, maka insya Allah takdir itu bisa berubah. Ini selalu harus kita ingatkan. Takdir itu bisa Allah rubah dengan pendekatan diri kepada Allah yang sungguh-sungguh, diiringi dengan doa yang tulus, yang ikhlas, penuh harap dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah pernah ceritakan Adam dan Siti Hawa, orang tua kita, manusia pertama ciptaan Allah, ketika dilaknat Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar larangannya, sehingga kemudian diusir dari dalam surga. Itu bagian dari ketetapan Allah. Sehingga Nabi Adam itu bertanya, ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 37-38. Ya, sehingga ketika Adam diponis untuk keluar atau diusir keluar bersama dengan istrinya dari dalam surga, sedihnya luar biasa. Ya, gara-gara melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam bertanya, wahai Rabbku, Engkau menciptakan aku dari tanah dan Engkau bentuk dengan tanganmu sendiri. Setelah itu Engkau tiupkan ruh di dalam jasadku itu. Benar wahai Adam. Apakah itu takdir? Ya, itu takdir. Kemudian Adam bertanya lagi, wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau senantiasa merahmati aku, bahwasanya apabila aku mendapatkan segala sesuatu kesulitan, Engkau memberikan pertolongan kepadaku. Apakah itu juga bagian takdir? Iya, takdir. Kemudian bertanya lagi, Engkau mengusirku dari dalam surga ini, apakah memang juga sudah bagian dari takdir? Ya, takdir itu sudah ada sebelum aku menciptakan Engkau. Engkau pasti akan diusir dari dalam surga. Nah, kemudian Adam bertanya, ya Rob, kalau aku mohon ampun kepadamu, apakah Engkau akan merubah takdirku itu? Akan membalikan aku ke dalam surga? Kata Allah, benar. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana saya supaya bertobat dan Engkau merubah takdirku. Lalu Allah berikan kalimat-kalimat, ya, petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan bagaimana supaya Nabi Adam itu bertobat. Sehingga turunlah ya firman Allah yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu bagian dari kalimat-kalimat Allah. Setelah mendapatkan bimbingan petunjuk kalimat Allah, maka Nabi Adam takdirnya dirubah. Tapi apakah kemudian langsung balik lagi ketika itu setelah berdoa langsung balik? Tidak. Jadi Nabi Adam tetap harus melaksanakan takdir yang lain, yaitu sunnatullah, harus hidup di muka bumi yang cukup lama, beranak, bercucu dan sebagainya, dan juga harus berusaha, ada yang menjadi petani, ada pedagang dan sebagainya. Itu semuanya adalah bagian dari takdir. Tapi doa akan merubah takdir itu, dan itu dijelaskan di dalam tafsir ayat 37-38 surat Al-Baqarah tadi. Itu contohnya bahwasanya takdir bisa dirubah. Karena itu kita harus yakin bahwa takdir itu sudah terjadi atau sudah dicatat. Tetapi kalau kita ingin melindungi diri kita dari takdir yang buruk, maka adalah kita banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika masih dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Sehingga ketika sulit Allah akan menolong kita, walaupun doa-doa kita sambil lalu atau sambil banyak urusan, banyak pikiran, insya Allah itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu, tentu apabila itu memang sudah dikehendaki Allah. Kalau keburukan sepanjang kita meminta perlindungan kepada Allah, ya insya Allah juga akan tidak terlalu berbahaya, tidak akan terlalu mencelakai. Karena itulah sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan perlindungan kepada Allah, banyak-banyaklah berzikir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari bala dan bencana, tipu daya syaitan, kedengkian orang-orang yang dengki, termasuk bahkan binatang-binatang berbisa yang bentuknya mungkin kecil, seekor nyamuk ternyata berbisa membawa DBD. Nah, itu juga kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan doanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi jangan pernah lupa
Ya, kita masuk rumah kita dalam keadaan kosong tadi, apalagi udah lama nggak dimasuki, misalnya punya rumah tapi jarang dimasuki, dikontrakan juga tidak, maka ketika kita ingin bebersih masuk rumah itu, hendaklah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan atau kejahatan makhluk ciptaannya, termasuk adalah gangguan setan, gangguan binatang berbisa, atau mungkin ain dari para jin, ya, sorotan pandangan mata yang membawa permusuhan atau dendam, ya. Kemudian yang keempat, ya, kemenangan atau keberhasilan itu hanya dapat dicapai dengan kesabaran. Artinya kita di dalam berbuat sabar ini, sabar ketika melaksanakan perintah Allah itu juga banyak kesulitannya. Sebab apalagi zaman musim dingin sekarang ini, ya, musim dingin, agak dingin sekarang ini, ya, mau bangun subuh, ya ternyata dingin banget suhunya, ya. Kalau kita nggak punya kekuatan kesabaran dan kesungguhan, semangat untuk jihad, dalam arti jihad dengan sungguh-sungguh dalam perjuangan, termasuk dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita akan lengah, ya, kita akan lengah. Nah, ini butuh perjuangan, dan perjuangan itu pasti membutuhkan kesabaran karena banyak tantangannya, sehingga umat Rasulullah SAW itu untuk mendapatkan kebahagiaan surga itu resikonya yang harus ditempuh adalah berat, ya, yaitu diantaranya harus berjihad, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu, meninggalkan segala kesenangan-kesenangan yang bisa melenakan dan sebagainya. Rasul pernah menyatakan, ya, surga itu diliputi oleh kesulitan-kesulitan atau onak dan duri, istilah bahasa, ya. Kemudian neraka itu diliputi dengan syahwat dan hawa nafsu, kesenangan-kesenangan. Jadi untuk urusan mendapatkan surga atau dimasukkan ke dalam surga, kita membutuhkan perjuangan, dan perjuangan itu harus diiringi dengan kesabaran. Sampai-sampai orang yang membuat perumpamaan harus panjang usus gitu, kan? Harus panjang usus, dia mudah putus asa, diomongin, kemudian dijulitin, kemudian dibully dan sebagainya, ya. Orang-orang yang berjuang di dalam menegakkan ajaran agama Allah, termasuk mendakwahkannya, itu biasanya akan banyak mendapatkan permusuhan, tantangan, bahkan juga serangan-serangan yang membahayakan. Makanya kemenangan itu hanya akan dapat diperoleh dengan kesabaran. Artinya perjuangan yang terus-menerus, tidak sekedarnya, tetapi harus dengan perhitungan yang matang, dengan rencana-rencana yang detail, misalnya begitu, ya. Dan itu membutuhkan kesabaran. Itu membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh didasari dengan kesabaran. Kemudian yang kelima, ya, Rasul mengatakan kelonggaran. Kelonggaran itu artinya lengah, ya, menunda-nunda, ya, melonggar-longgarkan, meringan-ringankan sesuatu, ya, menyepelekan sesuatu, itu kan kelonggaran. Padahal waktunya sudah kita punya, harusnya menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka 3 jam mestinya selesai, tapi karena lengah, gitu, ya, itu bisa menimbulkan kesusahan, kesulitan. Sehingga kita jangan pernah lengah, ya, terhadap waktu. Rasul juga pernah mengingatkan, sesungguhnya ada 2 nikmat bagi setiap manusia yang suka lengah untuk memanfaatkannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat, ketika sehat kita kadang-kadang kemudian malah tidak semangat di dalam ibadahnya, digunakan untuk bersenang-senang urusan dunia. Nah, baru ketika sakit berusaha untuk ibadah, ya. Padahal kalau sudah sakit berdiri saja sudah lemah, gitu kan. Sujud berlama-lama sudah rada pening, pusing-pusing bahasa Indonesia, ya, bukan bahasa Malaysia, gitu. Ya, kalau bahasa Melayu pusing-pusing kan muter-muter, ya. Ya. Jadi dalam keadaan sehat maka kita harus senantiasa semangat. Nah, inilah makanya Rasul mengingatkan dalam hadis tadi, ya, ada 2 nikmat yang manusia suka lengah di dalam memanfaatkannya, mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Makanya jangan suka menunda-nunda dengan melonggar-longgarkan segala sesuatu yang mestinya segera diselesaikan, ya, cepat diselesaikan. Maka di situ akan mendapatkan kemudahan, ya. Di dalam kesulitan akan ada kemudahan. Ayatnya pun sudah jelas, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan atau setelah kesulitan akan ada kemudahan. Artinya akan ada kebahagiaan. Nah, ini bagian dari keimanan.
yang orang meyakininya dan kita insya Allah meyakininya, maka kita akan jadi orang-orang yang terus dalam keadaan terjaga di dalam kebahagiaan, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa duka. Dan mudah-mudahan segala kesulitan, kalau kita sudah mengamalkan apa pesan Rasul ini, akan menjadi orang-orang yang sukses dimensi dunia dan insya Allah sukses dengan dimensi akhirat. Nah, berkaitan dengan ini tadi, maka di dalam ayat Al-Quran surat Yunus ayat 107 ini Allah juga menjelaskan, ya, ayat 107 surat Yunus surat nomor 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman yang artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Maksudnya tidak akan ada yang dapat menghalang-halanginya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini harus menjadi tambahan penguat akidah kita, bahwasanya segala sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan tidak akan meleset, sementara yang Allah tahan maka tidak akan ada yang mampu untuk merebutnya atau yang menolaknya. Semuanya itu adalah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan ada yang bisa menghalang-halanginya kecuali Dia sendiri, kecuali Allah sendiri. Nah, di situ ada terbuka kesempatan kecuali Allah yang merubahnya. Artinya sekali lagi bahwa takdir itu bisa dirubah dengan doa hamba-hamba yang memang harus berkaitan dengan takdir tersebut. Jadi di dalam ayat ini terkandung makna yang menjelaskan bahwa kebaikan dan keburukan serta manfaat dan mudarat itu hanyalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tiada seorang pun yang dapat menyamainya, menyekutuinya, atau yang dapat menolaknya. Maka Dialah yang berhak disembah, tiada sekutu baginya. Di dalam hadis yang lain, Al-Hafiz Ibnu Asakir di dalam biografi Dakwan Ibnu Sulaim telah meriwayatkan melalui jalur Abdullah Ibnu Wahab bahwa telah menceritakan kepadaku Yahya Ibnu Ayyub dari Isa Ibnu Musa dari Safwan Ibnu Sulaim dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Utlubul khaira dahrakum kullahu wa ta'arradu linafahati rahmatillahi fa inna lillahi nafahatim min rahimatihi yusibu biha may yashahu min ibadihi was'aluhu ayyastura auratikum wa yu'ammina rawatikum." Rasul bersabda yang artinya, carilah kebaikan sepanjang masa hidup kalian. Jadi berusaha terus untuk mencari kebaikan. Carilah kebaikan sepanjang masa hidup kalian, dan carilah karunia Tuhan kalian, karena sesungguhnya Allah mempunyai karunia-karunia dari sebahagian rahmatnya yang dapat diperoleh oleh siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Dan mintalah kalian kepadanya, mudah-mudahan aurat kalian, maksudnya keburukan-keburukan kalian, ditutupi dan diamankan dari rasa ketakutan. Nah, kemudian dijelaskan ya bahwa hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, tentang bagaimana Rasul mengingatkan bahwa Rasul mengingatkan umatnya untuk selalu mencari kebaikan sepanjang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah hadis yang lain, gunakanlah masa hidupmu sebelum kematianmu, kan begitu ya. Jadi ini bagian dari keimanan yang harus dibangun supaya kita membiasakan untuk mencari atau mengutamakan kebaikan. Carilah karunia-karunia Tuhan kalian ya di dalam setiap kesempatan, urusan dunia maupun urusan akhirat.
karena rahmat Allah itu meliputi segala urusan. Jadi dalam masalah urusan dunia kita juga harus mencari karunia Allah, yaitu keridhoannya. Sehingga iringilah dengan berbuat yang baik, iringi dengan doa-doa yang tulus, yang penuh harap, dengan penuh rasa takut, dan ingatlah bahwa Allah selalu menyertai kita sehingga kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan bahaya, penyesalan dan siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memiliki karunia yang tidak terbatas, yang sangat luas dari sebagian rahmatnya yang diberikan di muka bumi ini. Walaupun di dalam hadis dijelaskan rahmat Allah di muka bumi ini hanya 1%, ya, dan 1% itu dibagi untuk seluruh makhluknya, termasuk binatang buas, ya, sehingga harimau tidak mungkin menerkam anaknya sendiri kecuali keracunan atau mungkin banyak minum obat-obat terlarang kali ya, ya sehingga mabuk gitu ya. Jadi rahmat Allah di muka bumi ini tidak terbatas, tetapi sebenarnya hanya 1% yang diturunkan di muka bumi ini. Yang 99%-nya akan diberikan kepada orang-orang beriman kelak di yaumil kiamah. Tapi Rasul walaupun hanya 1% menganjurkan kita semuanya untuk mencari karunia-karunia Allah dari setiap apapun yang diberikan Allah, kesempatan, waktu luang, dalam keadaan sehat, untuk urusan dunia maupun urusan akhirat, untuk urusan keluarga, urusan agama dan sebagainya. Pokoknya gunakan untuk mencari kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah akan menurunkannya kepada siapa yang dikehendakinya. Di dalam hadis yang lain, seseorang itu akan diberikan karunia hasil pekerjaannya sesuai dengan semangat ambisinya, artinya semangat di dalam mencapainya. Kalau orangnya malas-malasan ya dapatnya sedikit, ya. Tapi kadang-kadang ada juga perumpamaan ya, orang yang mancing berlama-lama dengan teguh, dengan tekun, tapi nggak dapat ya Pak ya. Ada yang sebentar-sebentar melempar ternyata dapat melulu gitu kan. Ini jangan jadikan perumpamaan yang salah ya Pak ya. Nanti kita akhirnya kita sudah berusaha payah-payah, sungguh-sungguh ternyata nggak dapat juga. Kalau sudah begitu ya harus yakin bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mintalah kalian kepadanya segala sesuatu perlindungan, yaitu supaya aurat kalian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut. Artinya keburukan-keburukan kita, aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut dengan ayat yang ke-108. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil." Katakanlah Muhammad kepada siapa? Kepada manusia, bukan hanya kepada umatnya saja. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuknya itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Nah, ini maksudnya apa? Seluruh pertanggungjawaban kita, bahagianya kita nanti di yaumil kiamah tidak tergantung dengan orang lain. Bahkan Rasul tidak bisa menjadi penjamin. Tugas Rasul hanya mengajak dan mengingatkan, menyampaikan dengan benar, dengan terang. Nah, ini kita harus waspada ya. Jangan sampai kita kemudian gara-gara mengikuti atasan yang salah, perintah atasan yang tidak baik, perintah atasan yang zalim, kita akhirnya terkena masalah. Maka taatilah Allah dan taatilah Rasul, itu yang lebih utama. Jangan sampai kita salah mengambil ikutan, salah mengambil ketaatan. Sebab kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada atasan kita. Bahkan Rasul sendiri tidak bisa menjadi wakil penjamin kecuali diberi hak untuk memberi syafaat. Demikian malam ini yang dapat kita sampaikan, ya, beberapa hal tadi, akhlak dan keimanan yang harus kita jadikan panduan di dalam menjalani hidup ini supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah mengikuti kebaikan dan kebenaran, dan mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.